Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Palang, mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi semester 6 dengan minat perlindungan tanaman. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dari belalang dan laba-laba. Saya juga akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari belalang dan bagian-bagian dari laba-laba. Sebelum kita mengetahui persamaan dan perbedaan dari belalang dan laba-laba, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu belalang dan apa itu laba-laba. Yang pertama, belalang. Belalang merupakan serangga herbivora yang berasal dari subordo Califera dalam ordo Orthoptera. Belalang dapat menjadi hama karena belalang dapat merusak perkebunan dan persawahan. Selanjutnya, laba-laba. Laba-laba merupakan hewan berbuku-buku yang memiliki 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, dan tidak memiliki sayap dan mulut pengunyah. Baik, setelah kita mengetahui apa itu belalang dan apa itu laba-laba, selanjutnya kita akan melihat perbedaan dan persamaan dari belalang dan laba-laba. Yang pertama, persamaan. Belalang dan laba-laba berkembang biak dengan cara bertelur. Belalang dan laba-laba merupakan hewan berkaki banyak atau hewan yang memiliki 2 pasang kaki atau lebih. Belalang dan laba-laba merupakan jenis hewan berbuku-buku atau arthropoda. Belalang dan laba-laba memiliki sistem saraf tangga tali. Yang kedua, perbedaan. Laba-laba tidak memiliki sayap, sedangkan belalang memiliki sayap, sehingga laba-laba tidak bisa terbang dan belalang bisa terbang. Laba-laba memiliki 8 kaki, sedangkan belalang hanya memiliki 6 kaki. Laba-laba memiliki 2 segmen tubuh yang terdiri dari cephalotoraks dan abdomen, sedangkan belalang memiliki 3 segmen tubuh yang terdiri dari kepala, dada atau toraks, perut atau abdomen. Laba-laba umumnya memiliki mata sederhana, sedangkan belalang memiliki mata majemuk. Laba-laba dapat membuat jaringan sutra, sedangkan belalang tidak bisa membuat jaringan sutra. Belalang memiliki antena, sedangkan laba-laba tidak memiliki antena. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari belalang dan bagian-bagian dari laba-laba. Yang pertama, kita akan melihat bagian-bagian dari belalang. Bagian-bagian belalang. Belalang merupakan hewan arthropoda. Arthropoda memiliki tubuh yang bersegmen-segmen dan tiap segmennya terdapat tulang yang berstruktur. Belalang tergolong ke dalam filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera dan subordo Califera. Belalang muda disebut nimfa berwarna hijau dan belalang dewasa berwarna coklat, memiliki antena yang pendek dan memiliki femur belakang yang besar untuk melompat. Belalang betina memiliki ukuran lebih besar daripada belalang jantan. Belalang bernapas dengan trakea. Belalang termasuk dengan serangga yang memiliki kerangka luar. Belalang memiliki 3 segmen tubuh atau kerangka utama, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Yang pertama, kepala. Kepala belalang berdiri dari sepasang antena sebagai alat sensor yang dilengkapi dengan indera pembau dan peraba. Belalang memiliki 5 mata yang terdiri dari 3 mata ocelus atau mata sederhana, 1 di bagian depan dan 2 di bagian belakang antena yang berfungsi untuk mendeteksi objek berdasarkan intensitas cahaya. Dan 2 kompon E yang biasa disebut dengan mata majemuk yang memiliki ribuan reseptor warna, individual, dan bentuk. Belalang memiliki mulut dengan tipe mengunyah dan menggigit yang terdiri dari rahang atas atau mandible yang berfungsi untuk mengunyah makanan dan labrum yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut, dan gene yaitu bagian kepala tepat di bawah mata majemuk. Maksila berfungsi untuk mengambil makanan, dan labium atau rongga bawah untuk menutup dan membuka mulut. Yang kedua, toraks. Toraks berfungsi untuk menghubungkan kepala dan abdomen yang terdiri dari protoraks, Bagian yang kedua adalah dada atau toraks.
Toraks berfungsi untuk menghubungkan kepala dan abdomen yang terdiri dari protoraks, metatoraks, dan mesotoraks. Selain itu, toraks merupakan komator karena pada toraks terdapat 3 pasang kaki, di mana 2 pasang kaki depan yang pendek untuk berjalan dan sepasang kaki panjang di belakang yang terdiri dari femur dan tibia untuk melompat dan 2 pasang sayap. Sepasang sayap depan seperti perkamen bervena dan sepasang sayap belakang membranus. Belalang bisa mengeluarkan suara stridulasi yang dihasilkan dengan menggosokkan femur belakang terhadap sayap bagian depan. Belalang tidak memiliki telinga, tetapi bisa merasakan dan memantau gerakan di udara dengan bantuan alat sensor yang disebut dengan timpanium yang terdiri dari beberapa prosesor dan saraf yang secara fungsional mirip dengan benang telinga manusia. Bagian yang ketiga adalah perut atau abdomen. Di dalam abdomen terdapat Sprichalis cercus, genitalia atas dan bawah. Di dalam abdomen juga terdapat alat pencernaan, alat ekskresi atau pembuluh, alat reproduksi yang terdiri dari 9 sampai 10 ruas. Pada segmen pertama abdomen terdapat membran, alat pendengar yang disebut dengan timpanium, alat pernapasan luar atau spiraculum yang terdapat pada tiap-tiap segmen abdomen, alat peletakan telur atau ovipositor, anus, dan bagian genitalia. Jika bagian bawah belalang bercabang, itu menunjukkan bahwa belalang tersebut adalah belalang betina. Dan jika di bagian bawah belalang ada kuncup, berarti belalang tersebut adalah belalang jantan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari laba-laba. Bagian-bagian laba-laba. Bagian-bagian dari laba-laba terdiri dari yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai pengisap cairan pada tubuh mangsanya. Yang kedua, kaki. Kaki pada laba-laba berfungsi sebagai indera peraba dan mendeteksi getaran pada jaringannya. Yang ketiga, jaring. Jaring pada laba-laba berfungsi sebagai penangkap serangga kecil atau mangsanya. Jaring ini juga biasanya berfungsi untuk menangkap atau membunuh mangsanya. Selanjutnya, bisa. Pada laba-laba juga memiliki bisa. Bisa dari laba-laba ini bisa berbentuk racun yang berfungsi untuk membunuh mangsanya. Racun tersebut dikeluarkan melalui taring laba-laba. Baik, sekian dan demikian video presentasi dari saya. Terima kasih.